Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini anakku? Ibu harap semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi bersama Ibu Novia di dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak ibu bisa mengetahui apa itu teks eksplanasi. Sudah siap belajar anakku? Mari kita bahas bersama-sama. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, teks eksplanasi harus disajikan sesuai dengan fakta. Fakta itu adalah kondisi yang sebenarnya. Nah, teks eksplanasi ini memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ada dua cara yang boleh kita lakukan untuk memahami teks eksplanasi. Cara yang pertama dengan menentukan kata-kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata kunci ini biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Nah, dalam pencarian informasi, kata kunci dapat diperluas ataupun dipersempit, tujuannya agar informasi yang diperoleh boleh tepat sasaran. Cara yang kedua yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Kita dapat menemukan informasi penting dari sebuah teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Nah, untuk membuat sebuah pertanyaan, kita dapat menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, anak-anak ibu masih ingat tidak dengan adik Simba? Ya, itu adalah kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah kita memahami teks eksplanasi, kita perlu membuat ringkasan dari teks eksplanasi tersebut. Tujuannya adalah agar kita lebih mudah memahami informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Nah, di sini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Anak-anak ibu boleh membacanya ya anakku. Setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Nah, kesimpulan ini dibuat agar informasi yang kita peroleh dapat mudah kita ingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks eksplanasi. Setelah kita memahami informasi dari teks eksplanasi, maka selanjutnya kita dapat menuliskan kembali informasi dari teks tersebut. Nah, untuk dapat menuliskan kembali, maka kita harus membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Nah, di sini ada 4 langkah yang boleh kita lakukan ketika menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Nah, perhatikan ya anak-anak ibu, silakan dibaca dan dipahami. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya di WA grup Yanaku. Nah, tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih.